Bisakah Rocky Gerung terkena pidana atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pelapor Rocky Gerung yang juga Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Mbak. Saya ke Pak Lisman terlebih dahulu. Pak Lisman, laporan Anda diterima oleh Polda Metro Jaya. Boleh dijelaskan pasal apa yang Anda gunakan? Baik, saya sebagai masyarakat biasa melaporkan ke Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023 dan diterima pada malam hari. Yang kami laporkan adalah salah satu ujaran kebencian atau suatu penghinaan kepada Presiden Jokowi yang kita anggap beliau adalah sebagai kepala pemerintahan rakyat Indonesia saat ini. Ya, pernyataan beliau tersebut sangat tidak etis yang bisa menimbulkan kegaduhan antara sama anak bangsa. Jadi melaporkan itu terkait dengan undang-undang ITE karena yang menyebarkan ini salah satu adalah channel YouTube-nya Refli Harun. Ini menjadi kesalahan dari situ. Setelah itu kami lengkapkan dengan bukti-bukti yang lain dan LP kita diterima. Selanjutnya ya kita serahkan kepada penegakan hukum Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti. Informasinya hari ini semua ahli telah dipanggil untuk mengkaji dan monitor berkas-berkas yang kami kasih ke Polda Metro Jaya. Pasalnya ITE ya Pak ya? ITE, terus ada provokasi keonaran, itu mengajak salah satu people power, dan ini bentuk provokasi kepada rakyat. Terus ada penyampaian akan menutup jalan tol dan ini sangat berbahaya. Itu yang beberapa pasal berlapis lah yang kita sampaikan sehingga kita melaporkan Rocky Gerung. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, tanggapannya dengan laporan ini. Setelah sebelumnya di Barreskrim ini ditolak ya Pak ya, yang 218 KUHP. Ya, tentunya kita apresiasi lah ya, anak bangsa, warga negara yang memberikan laporan. Tentunya niatnya adalah baik ya, supaya warga negara yang lain dalam menyampaikan pandangan dan pendapat itu tidak mengandung unsur-unsur provokasi atau ujaran kebencian berdasarkan sara ataupun penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, saya kira penting untuk diperhatikan dalam menyikapi sebuah laporan atau aduan, yaitu aspek substansi, prosedur, dan kewenangannya. Dalam arti apakah memang aspek substansinya itu telah memenuhi syarat untuk diproses misalnya penyelidikan atau penyidikan. Kalau saya tidak salah baca, setidaknya ada 3 jenis tindak pidana, yaitu penghinaan berdasarkan sara, ya, menimbulkan atau ada satu pernyataan pendapat untuk menimbulkan kebencian berdasarkan sara melalui informasi elektronik, atau kemudian upaya untuk menimbulkan kebencian berdasarkan sara 156 KUHP, atau kemudian pasal 14 penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang 1 1946. Itu adalah kalau tidak salah baca itu delik-delik yang dilaporkan. Nah, dari sisi saya kira ada hal-hal yang akan dibuktikan nanti. Misalnya tentang bagaimana pemenuhan unsur sengaja ya untuk menimbulkan kebencian berdasarkan sara, atau kemudian penyebaran berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Itu aspek substansinya. Nah, pada sisi yang lain adalah aspek prosedur dan kewenangan. Apakah misalnya ini bisa dikualifikasi tindak pidana yang kemudian bisa dilaporkan oleh siapapun tanpa adanya kemudian kaitannya dengan delik aduan absolut yang kaitannya dengan yang bersangkutan harus melaporkan. Kalau kita kaji pasal 14, pasal 156, ya itu saya kira memang tidak menutup kemungkinan siapapun untuk bisa memberikan laporan kalau menyangkut adanya jenis tindak pidana tadi itu. Tetapi kalau kaitannya dengan pencemaran nama baik misalnya, itu adalah memang delik aduan absolut. Tapi di sini adalah untuk
mencoba menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Saya kira ini memang dari sisi laporan adalah kemudian memenuhi syarat, misalnya katanya dengan backstanding. Karena di publik ada perdebatan tadi misalnya, apakah Pak Jokowi yang melaporkan atau Mas Gibran yang melaporkan atau kemudian siapapun bisa melaporkan. Kalau memang ini pencemaran nama baik kepada yang bersangkutan, kita bisa ingat pada waktu itu Pak SBY yang melaporkan secara langsung. Tetapi teman-teman pelapor ini tidak menggunakan delik itu, menggunakan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, kemudian sengaja penyebaran yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara, sehingga kemudian aspek prosedur dan aspek kewenangan relatif bisa diterima. Tinggal bagaimana proses pembuktian nanti, setidaknya apakah ada saksi, ahli, petunjuk, atau kemudian keterangan ya terlapor dalam hal ini, atau kemudian surat-surat yang lain yang diberikan sebagai alat bukti dalam proses tindak lanjut dari proses penyelidikan tadi, Pak. Baik, Pak Lisman, bukti-bukti apa saja yang sudah Anda bawa ke Polda Metro Jaya? Ya, salah satu buktinya yang kita bawa itu adalah video Rocky Gerung yang ditayangkan melalui channel YouTube-nya Refli Harun, dan kita ada screenshot juga pernyataan-pernyataan yang ada di channel YouTube tersebut, dan hari ini channel YouTube-nya sudah nggak bisa dibuka, Refli Harun. Oke, berarti 2 orang yang Anda laporkan ya selain Rocky Gerung ya? Nah, jadi gini Mbak, saya perlu tambahkan bahwa Rocky Gerung ini seorang ahli filsafat, ya kan, dan seorang dosen berintelektual, tapi kita ini kan bukan demokrasi Amerika, ya kan. Kita ini kan bangsa Indonesia yang memang betul berdemokrasi. Kita nggak anti kritik, hanya kita harus tahu juga adat dan budaya kita. Adab kita sebagai orang Indonesia Timur harus punya tata bahasa yang baik lah. Mengkritik nggak ada masalah bagi siapapun, kan namanya negara berdemokrasi. Tapi kalau ketika kritik itu sudah menyinggung terhadap kebencian dan bisa mengundang kegaduhan terhadap anak sesama bangsa dan bisa berpotensi jadi perang antara kita, ini kan sangat berbahaya. Apalagi kita mau menjelang pemilu 2024. Coba lihat aja dari kemarin akibat dari perbuatan Rocky Gerung, akhirnya di mana-mana dia ditolak. Hari ini pun ada ditolak juga di beberapa daerah. Ini kan sudah memunculkan kegaduhan secara nasional. Maka kita minta kalau bisa Polda Metro Jaya bisa periksa cepat Rocky Gerung dan segera tangkap Rocky Gerung. Baik, Pak Suparji sebagai ahli hukum pidana, apakah Anda melihat ada memang unsur kebencian di situ yang memang bertujuan untuk kemudian jadi gaduh masyarakat? Ya, ini saya kira salah satu unsur yang memang tidak mudah dibuktikan, ya, karena kalimat atau narasi yang diungkapkan ya itu sebagai sebuah retorika yang mungkin saja yang bersangkutan ini adalah akan berapologi, tidak dalam rangka bermaksud menimbulkan kebencian. Dan ini juga memang dalam konteks Undang-Undang ITE satu delik material yang berarti bagaimana mengukur setelah kalimat ini atau narasi ini diungkapkan, ini kemudian timbul kebencian kepada Pak Jokowi atau justru sebaliknya semakin cinta kepada Pak Jokowi. Karena memang frase yang ada dalam Undang-Undang ITE itu adalah barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Jadi mengukur kebencian ya akibat dari kalimat tadi itu adalah tidak mudah. Tetapi kita percayakan bagaimana penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Dan selama ini memang penerapan pasal tersebut itu relatif tidak terukur secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Dalam arti misalnya setelah ada sebuah kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam media, kemudian seseorang benci terhadap seseorang, itu juga tidak terukur. Karena disitulah kemudian subjektivitas atau kemudian berdasarkan objektivitas dari penyidik akan bekerja di situ. Sekali lagi bahwa kita percayakan kepada penegak hukum, karena teman-teman pelapor saya kira sudah bekerja secara prosedural. Daripada kemudian melakukan penolakan di berbagai daerah, maka akan menimbulkan tindakan-tindakan yang kurang kondusif.
apalagi disebut tadi menjelang pemilu 2024. Kerja-kerja hukum, saya kira kerja-kerja yang kita dukung semua. Yang penting adalah konsep presisi dilakukan secara otentik, Mbak. Baik, saya ke Pak Lisman. Pak Lisman, kalau menurut terlapor sendiri, apakah Anda sudah pernah menghubunginya secara personal untuk menanyakan apa sebenarnya maksud dari kata-kata itu? Saya tidak pernah bertemu beliau secara langsung dan tidak pernah berkomunikasi juga sama Rocky Gerung. Melihat wajah dia langsung aja saya nggak pernah. Hanya kalau memang dibuka ruang debat terbuka, saya mau gitu. Artinya apa maksud dia mengatakan Presiden Jokowi, kepala negara, kepala pemerintahan rakyat Indonesia yang lagi kerja keras untuk membangun bangsa ini lebih baik. Kenapa dia memakai bahasa-bahasa yang tidak wajar atau tidak etis sebagai kaum intelektual? Katanya dia profesor. Ini yang kita lihat bahasa-bahasa provokasi yang sering dia utarakan dan sering dia katakan. Hari ini kami atas nama rakyat Indonesia, apalagi besok itu ada aksi daripada teman-teman dari elemen-elemen daerah-daerah akan masuk di Jakarta untuk bagaimana besok supaya Polda Metro Jaya kerja cepat untuk bisa periksa Rocky Gerung. Dan saya mengapresiasi juga Polda Metro Jaya hari ini memang kerjanya cepat untuk masalah pelaporan kita. Baik, Pak Suparji, kalau dilihat dari laporannya, ini melaporkan Presiden sebagai seorang individu atau sebagai memang Presiden sebagai lambang negara, pimpinan negara? Ya, kalau konteks yang disampaikan, ya, narasi yang disampaikan kan menyebut presiden, ya. Maka untuk itu tentunya adalah kaitannya dengan jabatan yang diembat Pak Jokowi. Tetapi saya kira kaitannya dengan jenis tindak pidana ini tidak bisa kemudian pisahkan, di-split antara pribadi atau kemudian pemegang jabatan. Karena lagi-lagi ini adalah konteksnya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian berdasarkan sara. Pada konteks yang lain mungkin ini agak terjadi semacam polemik, ya. Ini dianggap pencemaran nama baik, ya. Pencemaran nama baik memang kalau kaitannya dengan untuk membela kepentingan umum, untuk membela diri, sebutan-sebutan yang misalnya kaitannya dengan agak kritis, ya, maka tidak bisa dikualifikasi sebagai pencemaran nama baik. Tapi teman-teman kan tidak menggunakan laporan tindak pidana pencemaran nama baik, tetapi adalah ujaran kebencian berdasarkan sara dan penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Itu yang dipakai laporan. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad dan Pak Lisman Hasibuan telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore.